Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel saya Seru Saktiwan Diantono dengan NIM 21.11.3991. Program Studi Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan melanjutkan mengenai operasi yang ada di Linux ya teman-teman, yaitu sistem file. Oke, lanjut saja. Kita menuju ke percobaan yang pertama, yaitu izin akses dengan menggunakan format ID untuk melihat identitas dari informasi identitas yang kita punya. Oke, sudah muncul. Kita menggunakan grep scroll, nama usernya scroll, lalu etc password. Oke, muncul semua teman-teman yang berformat yang ada tulisan Nasrul ini muncul semua. Oke, selanjutnya kita grab lagi nomor ID, nomor grup ID. Misalnya di sini ada apa ya? 1001 nih, 1001 coba. 1001 etc grup. Karena tadi sudah password, maka ini grup. Oke, muncul ya, benar ya. 1001 ini grup ID-nya milik Asrul 2. Oke. Kita clear terlebih dahulu. Kita sekarang beranjak ke nomor 2, yaitu memeriksa directory home menggunakan ls ya, min id home garis miring Asrul. Oke, jadi ini adalah ID yang dimiliki oleh direktori Asrul 107.5181. Oke, lanjut. Mengubah izin akses Chmod. Perhatikan izin akses setiap perubahan. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu Chmod itu apa dan touch itu apa, sini saya sudah menyiapkan. Jadi touch itu merupakan perintah untuk membuat file kosong serta mengubah timestamp file dan folder. Informasi timestamp terdiri dari 3, yaitu waktu akses, waktu modifikasi, dan juga waktu perubahan ya teman-teman. Selanjutnya chmod. Chmod itu adalah change mode, yang artinya digunakan untuk merubah mode dari sebuah file. Oke, kita langsung praktekkan saja supaya lebih jelas. Kita pertama buat sebuah file terlebih dulu. Misalkan di sini F1 ya, F2 dan juga F3. Oke, sudah. Kita lihat terlebih dahulu apakah file ini sudah ada. LSM. Oke, sudah ada F1, F2 dan juga F3. Oke, selanjutnya kita chmod atau kita ganti modenya dari file ini. Misalnya U ditambah X F1 seperti itu. Kita cek ls rf1. Oke, jadi bagi teman-teman yang belum tahu apa ini rw xrw, r ini adalah format filenya teman-teman. Jadi di dalam file ini terdapat format yaitu rwx, yaitu r mewakili read, W juga mewakili write, X juga mewakili executable C, dan juga memberikan nilai teman-teman. Read memiliki nilai 4, write memiliki nilai 2, executable memiliki nilai 1. Sehingga jika kita memasukkan di sini kita contohkan memasukkan U ditambah X, artinya kita di bagian U ini kita menambahkan X. Coba kalau misalnya kita ganti lagi, ingat teman-teman, ini RWX, ini
Di bagian ini dibagi 3 bagian ya teman-teman. 3 RWX, RWX, RWX. Jadi 3 bagian yang pertama mewakili user dan 3 bagian yang di tengah ini mewakili grup, 3 bagian di belakang ini mewakili outer. Sekarang kita coba untuk ganti. Misalnya tadi kita ganti ya. Nah, ini kita kurangi X. Apa yang akan terjadi? Oke, kita ls lagi file F1 nya. Oke, seperti yang saya bilang teman-teman, U ini adalah mewakili user ya. Di depan, di 3 bagian depan pertama ini kita ganti, yaitu dengan cara U dikurangi X, sehingga yang aslinya di sini ada X nya, maka setelah kita ganti X nya tidak ada ya teman-teman. Oke, selanjutnya mungkin kita coba untuk chmod g sama dengan wf1. Oke, chmod g sama dengan apa nih, w f1. Kita lihat lagi nih perubahan apa yang akan terjadi pada file f1 ini. Oke, perubahan yang terjadi di sini ternyata cukup signifikan ya teman-teman. Dari yang aslinya di sini RW, read, write, kita rubah, kita change modenya dengan G sama dengan W, maka di bagian grup ini hanya tersisa W saja teman-teman. Dari yang aslinya read dan juga write. Oke, selanjutnya kita coba yang chmod O kurangi R. Oke, chmod O ya teman-teman, O kurangi R F1. Kita lihat lagi filenya. Oke, setelah kita rubah change modenya dari file 1 ini O dikurangi R, maka R yang ada di sini secara otomatis akan hilang ya teman-teman. Jadi sudah tidak ada izin yang lagi diberikan oleh file F1 ini kepada outer. Outernya sudah hilang teman-teman. Di sini user, di sini grup, di sini outer, seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba chmod A sama dengan X F2. Oke, kita ganti F2 nih teman-teman. Chmod A sama dengan X, seperti itu. A nih teman-teman, X F2. Oke, kita lihat file F2 nya. Oke, sorry. Oke, maka secara keseluruhan dari format file ini akan berubah menjadi XXX, baik itu yang di bagian user ataupun outer ataupun grup, itu akan berubah menjadi XXX semuanya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba chmod U ditambah X, G kurang R, dan O sama dengan W dari format F3 ini. Oke, chmod U ditambah X, lalu kemudian G kurang R, G kurang R, kemudian O sama dengan W dari file F3. chmod cannot access minus such file or directory. Oke, nggak boleh ada spasi ya teman-teman. Di sini nggak boleh ada spasi. Oke, ulangi. U chmod U
ditambah X, nggak boleh spasi, lalu G dikurang R spasi O sama dengan W dari file F3. Kita lihat apa yang akan terjadi pada format file F3 ini, teman-teman. Oke, jadi file format F3 ini yang asalnya RW ini di bagian usernya, maka dia akan ditambahkan X ya, teman-teman, sehingga menjadi RWX. Dan di bagian G juga ini dikurangi R-nya yang asalnya RW sehingga menjadi W saja, dan selanjutnya di bagian outer ini dia menjadi red saja, teman-teman. Itu hanya bisa dibaca dari file format F3 ini. Baik, kita lanjut ke chmod yang berikutnya ya, teman-teman. Chmod 751. Oke, chmod 751 dari file F1 ya. Oke, kita cek lagi file F1 nya nih, teman-teman. Oke, 751. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu 751 ini fungsinya kenapa sih bisa merubah daripada file F1 ini, format file F1 ini adalah seperti ini, teman-teman sih. 751 itu mewakili angka yang ada di sini, teman-teman. Dan 7 itu dan 1, dan dalam satu user atau dalam satu grup itu memiliki 3 variabel ya, yaitu RWX, sehingga memiliki nilai 7. Dan 7 itu mewakili angka ini, teman-teman. Kalau kita menuliskan 7, artinya kita menambahkan RWX. Namun ketika kita menuliskan 6, contohnya 6, maka hanya akan ada nilai R dan juga W. Jika kita menuliskan 1, maka hanya akan ada nilai executable. Kalau kita cek di sini, tadi kita menuliskan chmod 751 yang artinya kita menambahkan RWX. Terus kita menambahkan 5 ya, teman-teman. 5 itu read dan juga X. 5, 4 tambah 1 sama dengan 5 ya, teman-teman. Lalu di bagian 1 maka kita menambahkan X, yaitu executable. Maka di sini akan ada RWX, terus R, hanya akan ada R dan X, lalu kemudian yang terakhir ada X. 7 sampai sini, R dan X ini 5, X adalah 1 ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke chmod berikutnya. Chmod. Oke, sebelum kita cek terlebih dahulu ls ini ya, teman-teman, untuk melihat perbedaannya. ls F2. Oke, sudah. Sekarang kita change mode dari file F2 ini. 624 624 624 F2. Oke, kita ls F2. Maka secara langsung mode dari format file dari F2 ini akan berubah ya, teman-teman. Dari asalnya x saja atau executable saja berubah menjadi read, write dan juga rww dan juga r. 6 mewakili rw, 2 mewakili w, 4 mewakili r, teman-teman. Oke, selanjutnya ada chmod 430 untuk file F3. chmod 430 untuk file F3. Oke, siap. Kita lihat, teman-teman, F3. Oke, maka langsung ganti ya, teman. 4 itu nilainya R, 3 itu nilainya WX, dan 0 itu enggak ada ya, teman, sehingga tidak ada format filenya di sini di bagian outernya. Oke, kita mungkin bisa lihat secara keseluruhan ya, teman, yang menggunakan ls F1, F2 dan juga F3.
Oke, ini semua adalah format file dari F1, F2, dan juga F3. F1 memiliki format file RWX, yang artinya ini di bagian usernya bisa dibaca, bisa read, dan write, dan juga executable. Dan di bagian group ini hanya ada execute teman-teman, dan juga di bagian outernya. Di F2 sendiri ini ada di bagian user read dan juga write, dan di bagian outer ada write, dan di bagian outernya ini ada read juga teman-teman. Itu pun dengan yang F3. F3 di bagian usernya hanya ada R, di bagian grupnya hanya ada WX, dan di bagian outer kosong teman-teman. Oke, kita clear terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ke nomor 4, yaitu mengganti kepemilikan digunakan perintah con masuk ke root untuk mengganti kepemilikan tersebut. Oke, surut echo halo. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu apa itu con, maka sini saya akan jelaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Con itu merupakan ini teman, singkatan dari change owner, yang merupakan perintah yang digunakan untuk merubah kepemilikan dari sebuah file. Oke, contoh kita memiliki data yang format seperti ini. Oke, kita langsung contohkan saja di sini teman-teman. Misalnya di sini saya coba untuk masuk ke root terlebih dahulu ya. Oke, masuk ke root terlebih dahulu. Oke, masukkan passwordnya. Oke, kita ini tadinya sudah masuk ke root ya teman-teman. Kita tulisan seperti ini. Oke, kita lanjut ke membuat file. Kita menggunakan format hello. Kita masukkan ke dalam file satu tadi. Oke, sudah. Selanjutnya kita lihat F1. Oke. Selanjutnya kita change owner ya teman-teman, dengan menggunakan format program chown. Usernya misalnya. Oke, sebelum masuk ke sini mungkin kita bisa lihat dulu ya user apa. Kita bisa melihat dulu user apa yang ada di dalam Ubuntu saya kali ini dengan menggunakan lsl masuk ke directory home. Oke, home ini merupakan directory yang menyimpan user-user kita ya teman-teman. Di sini saya sudah memiliki user, ada Asrul 2 dan juga Asrul 3, dan yang sekarang saya gunakan adalah Asrul 2 teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat dari sini home Asrul 2. Nah, ini berarti artinya yang sedang menggunakan akses ini adalah Asrul 2 teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum memiliki user lebih atau baru memiliki satu user, teman-teman bisa melakukan seperti ini. Masuk ke sistem root terlebih dahulu seperti ini dengan menggunakan format surut, lalu masukkan password teman-teman, lalu teman-teman bisa ketikkan seperti ini, add user misalnya siapa ya, misalnya baru gitu. Oke, menambahkan user baru, masukkan passwordnya teman-teman. Oke, passwordnya bebas ya teman-teman, sesuai dengan kemampuan. Misalnya di sini kita memberi nama student. Oke, student. Lanjut. Nah, oke, kalau sudah kita ketik Y dan kita sudah selesai membuat user baru. Kita bisa lihat itu dari ls home. Kita coba cek apakah sudah ada. Oke, user barunya sudah ada teman-teman, yaitu baru. Oke, sekarang kita coba untuk mengganti kepemilikan digunakan perintah con masuk ke root untuk mengganti kepemilikan tersebut. Oke, surut. Masuk ke surut, kita coba bikin echo halo, masukkan ke F1.
Oke, kita coba lihat di F1-nya. Oke, selanjutnya kita atau kita ganti kepemilikan file F1 ini, teman-teman. User barunya misalnya tadi yang sudah kita buat user baru terus F1. Sekarang kita lihat perbedaannya. Oke, dari yang hasilnya di sini kepemilikan F1 ini adalah Asur 3 ya, teman-teman. Sekarang udah berubah menjadi baru. Oke, selanjutnya kita coba ini nomor 5, teman-teman. Bala izin akses directory home. Oke, bala izin akses directory home menggunakan su baru. Oke, sekarang kita sudah masuk di baru. Kita su lagi, masukkan passwordnya. Oke, salah tulis ya, teman-teman, sorry. Oke, sekarang kita masuk di directory baru. Sekarang kita coba untuk tes ini apakah bisa melihat file satunya. Oke, bisa ya, teman-teman. Sudah pindahkan, terus kita coba change mode. Oke, lalu plus rwx home garis miring baru. Oke, kita coba lihat file F1 nya nih. Oke, G nya di sini sudah lengkap, teman-teman. Rwx grupnya ini sudah menjadi rwx. Selanjutnya kita coba ls home. Oke, siap. Yang biasanya kalau kita buat format user baru itu ada ini, teman, di bagian G nya nih nggak lengkap ini, pada nggak lengkap ini. Namun karena kita tadi sudah merubah ya, bagian G nya sudah menjadi rwx yaitu di sini, maka di bagian user baru ini dia grupnya lengkap ya, teman-teman. Ada rwx seperti itu. Kita exit terlebih dahulu. Ya, teman-teman. Oke, setelah kita exit, mungkin sekarang cobalah untuk user baru student, cobalah untuk mengakses file F1. Oke, kita bisa balik terlebih dahulu ya, teman-teman. Menggunakan nih, teman-teman, baru. Oke, masukkan passwordnya. Oke, sudah di sini. Selanjutnya kita teman-teman, ketika menggunakan format SU ini kita harus berada dalam root ya, teman-teman, dalam mode root ya, teman-teman. Jadi kita usahakan untuk root terlebih dahulu dengan menggunakan format SU. Oke, setelah ini masukkan passwordnya. Oke, kalau sudah tulisan root ini artinya kita sudah berhasil mengroot ya, teman-teman. Nah, ini baru kita masukkan nih, kita ganti usernya. Misalnya di sini ada Asrul 2, Asrul 3 nih, kita coba Asrul 3 aja nih. Asrul 3 nih. Oke, sekarang kita udah berada di usernya sudah menjadi Asrul 3 ya, teman-teman. Selanjutnya kita bisa root nih Asrul 3 nya. Oke, Asrul 3 nya sudah di root. Selanjutnya kita coba nih untuk melihat apakah kita bisa melihat F1. Oke, bisa, teman-teman. Padahal pemilikan dari file F1 ini kita sudah rubah pada user baru tadi ya. Padahal kita sekarang berada di user Asur 3, namun masih bisa melihat atau mengakses daripada file F1 ini. Oke, kita ini ya, teman-teman, kita exit terlebih dahulu. Karena kita exit dan kita lanjut ke nomor 7, yaitu mengubah grup dengan perintah chgrp.
Jadi bagi teman-teman belum tahu CAGRP ini apa, CAGRP ini adalah kepanjangan dari change group, teman-teman. Jadi ini merupakan format program yang digunakan untuk merubah kepemilikan dari format file yang di bagian grupnya itu, teman-teman. Menggunakan grep root, kita akan coba grep root etc terus grup nih, grup. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke grep outer etc grup. Oke, nggak ada ya teman-teman tulisan outer ternyata. Kita su, kita masukkan passwordnya, kita masuk ke mode root ya teman-teman. chgrp root f1. Oke, chgrp root f1. Kita coba lihat file f1 nya, maka secara langsung ya teman-teman di bagian grup ini juga akan berubah. Di bagian format file dari F1 ini, di bagian grup dia akan berubah. Dari yang aslinya di sini asro 2 ya teman-teman. Asro 2 sekarang berubah menjadi root, teman-teman. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke CHGRP grup baru. Oke. CHGRP grup baru F3. CHGRP grup baru nih teman. Grup barunya apa ya? Misalnya tes F3. CHGRP invalid group. Oke. Kita grab, kita ganti root aja teman. CHGRP. Sebelum itu kita mungkin akan tes dulu teman di F3 ini. Oke, di F3 ini kepemilikannya masih Asur dan juga Asur, teman. Sekarang kita coba ganti grupnya, CH group Asrul 3 misalnya. Sekarang F3. Oke, kita cek sekarang F3 nya bagaimana, apakah ada perubahan. Oke, perubahan ya teman-teman. Dari hasilnya Asrul Asur sekarang grupnya menjadi Asrul 3, teman-teman. Oke, kita exit, kita keluar dari mode root. Seperti itu lanjut ya teman-teman. Kita ke percobaan 2, yaitu user max. Menentukan izin akses awal pada saat file atau directory dibuat menggunakan kode touch my file. Oke, cannot touch my file, permission deny. Oke, sudo touch my file. Oke, mungkin kalau begini kita bisa kembali ke ini teman-teman. Ini terlebih dahulu, mungkin kita kembali ke sudoers yang punya file ini utama teman, yaitu Asrul saja teman. Asrul, kita masuk ke Asrul karena yang user utama di dalam Linux, di dalam virtual ini teman. Oke, setelah masuk kita kembali. Oke, setelah kembali kita buat file baru, touch my file.
Oke, kita cek apakah sudah ada my file. Oke, my file sudah ada teman-teman. Kita lanjut ke nomor 2, yaitu melihat nilai UMAS. Oke, 0002. Nomor 3, kita lanjut nomor 3, yaitu modifikasi nilai UMAX. UMAX 027. Lalu UMAX lagi. Oke, UMAX di sini berubah ya teman, dari hasilnya 0002 sekarang menjadi 0027. Sekarang kita buat lagi touch file baru, kita buat directory baru, my dir. Oke, mengkadir karena create directory my dir file access. Oke, sebelumnya karena saya sudah pernah membuat file my dir, maka saya tidak perlu membuat lagi ya teman-teman. Selanjutnya mungkin kita bisa langsung lihat menggunakan format ls.l. Oke, apakah sudah ada? Oke, sudah ada sini teman-teman, my dir. Oke, sudah ada my dir di sini teman-teman. Oke, lanjut kita menuju ke UMAX 077 dan kita cek UMAX. Oke, berubah ya teman-teman menjadi 077 juga. Dan kita cek menjadi, yang kita membuat lagi touch x file. Oke, mkdir x dir. Oke, sudah pernah membuat x dir teman-teman saya. Ini saya akan merubah menjadi mkdir x dir 2. Oke, sekarang kita coba ls, apakah berhasil. Oke, berhasil ya teman-teman di sini. Jadi bagi teman-teman belum mengerti tadi kita dari tadi ngapain sih, umas 077 lah, ataupun umas yang kita rubah kayak 027, itu sebenarnya kita merubah ya teman, kita menyesuaikan terlebih dahulu format file yang akan kita buat nantinya menggunakan format directory sih teman-teman. Sorry teman-teman, format directory yang akan kita buat. Misalnya sini kita tadi mau membuat directory xfile ya teman. Xfile di sini kalau misalnya 077 itu akan membuat file kosong ya teman, seperti ini. Dia akan hanya akan memiliki RW ya, teman, kalau kita 077. Berbeda halnya kalau misalnya tadi kita 027 ya. Kalau 027 tadi kita buat file apa nih? File baru. Di file baru ini 027 kita di bagian ininya masih ada RW yang juga R ya teman-teman. Oke. Oke, kita lanjut ke soal latihan ya teman-teman. Sebelumnya kita clear terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal latihan ya teman-teman. Yang pertama yaitu lakukan 3 cara berbeda untuk setting izin akses file atau directory menjadi RRR. Batas buffer dan lihat apakah Anda benar. Oke, yang pertama kita mungkin setting izin terlebih dulu teman-teman. Setting izin terlebih dulu, kita masuk ke root akses ini teman-teman. Akses, barulah kita melihat terlebih dulu siapa owner daripada file F1 misalnya. Oke, F1 itu yang punya ownernya adalah baru nih teman. Kita coba rubah menjadi change owner menjadi Asrul 2 ya teman. Asrul 2 F1. Sekarang kita lihat apakah sudah berubah.
Oke, sudah berubah teman-teman menjadi Asrul 2. Selanjutnya kita akses. Izin akses file ke directory menjadi rrr. Kita chmod. Yang pertama mungkin kita bisa jadikan seperti ini. Chmod terlebih dahulu untuk mengganti mode daripada F1 ini, terus kita U sama dengan R, G sama dengan R, O sama dengan R. Terus masukkan filenya. Enter. Kita lihat apakah bisa berubah. Oke, bagian F1 ini sudah berubah ya teman. Jadi RRR. Oke, selanjutnya kita coba nih. Kita coba yang selanjutnya adalah chmod. R itu mewakili angka 4 ya teman. Jadi 4 F1. Seperti ini, kita enter coba. ls.lf1 apakah akan berubah? Oke, berubah ya teman. Jadi RRR juga teman-teman. Oke, selanjutnya ada ini teman-teman. Daripada F1 ini tambah lagi chmod, terus kita bisa gunakan seperti ini. Bagian U, di bagian U sebenarnya kan di bagian semua ini kalau misalnya lengkap teman-teman ada RWX, dan RWX seperti ini teman-teman. Maka kita hanya membutuhkan R nya saja, jadi berarti secara otomatis kita perlu menghilangkan WX nya. Kita bisa menghilangkan WX nya dengan seperti ini teman. U kurang WX, G kurang WX, O kurang WX, enter. Oh, filenya terlebih dahulu kita enter. Kita lihat akan berubah. Oke, berubah teman-teman menjadi RRR. Jadi ada 3 cara. Yang pertama yaitu chmod, kita jadikan U, G, dan O ini hanya memiliki variabel ataupun nilai R. Dan yang cara yang kedua adalah menggunakan bilangan atau angka ya teman-teman, yang mewakili nilai daripada R yaitu 4. Yang selanjutnya kita kurangi variabelnya dengan cara seperti ini teman-teman. O kurangi WX, G kurangi WX, O kurangi WX. Oke, itu adalah 3 cara untuk merubah file directory ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya adalah nomor 2 ya teman-teman, yaitu buat suatu kelompok. Kita cp, kopikan bin miring esa ke home directory. Oke, sudah. Kita coba exit terlebih dahulu. Oke, apakah sudah ada esanya? Oke, belum ada ya teman-teman. Begitu kita coba bikin lagi. Cp bin sh ke home directory. Oke, apakah sudah ada? lsl home directory. Oke, sudah lihat teman-teman esanya. Selanjutnya mungkin kita coba ini teman-teman, masuk ke shellnya sh. Oke, masuk ke home terlebih dahulu. Kita masuk ke sh. Oke, jadi dalam maksudnya kita bisa edit
Saya adalah Azrul. Saya nelfon. Oke, misalnya telepon juga. Apa ya? Ctrl D, Ctrl C. Oke. Sip. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 3, teman. Yaitu hapus SSH dari home directory. SH. Ya, oke. Karena terima bisa permission deny. Oke, sudo rmsh. Oke, kita lihat apakah masih ada SH. Oke, SH-nya sudah hilang ya, teman. Dari yang atas ini ada SH-nya, sekarang sudah hilang. Oke, selanjutnya nomor 4. Nomor 4 adalah modifikasi izin akses ke home directory Anda sehingga sangat privat. Cek teman Anda tidak tahu tentang directory Anda, kemudian membolehkan izin akses ke semula. Oke, mungkin kita bisa menggunakan supaya privat ya, teman-teman. Tim ini mushroom. Oke, coba ls sl home. Oke, jadi terlebih dahulu kita lihat ls home. Home di sini hanya ada gimana cara modifikasi izin akses home directory sehingga sangat privat. Oke, jika benar-benar ingin privat ya teman-teman, maka kita dapat mengubah ini modenya dengan menggunakan chmod. Oke, dari home ini kita rubah menjadi 000, teman-teman. Home operation not permitted. Oke, sudo terlebih dahulu chmod 000 home. Kita lihat apakah home-nya sudah privat. Kenapa open directory home permission denied. Oke, sudo lsl home. Oke, ls kalau 00 ini sangat privat ya, bahkan nggak bisa dilihat ya. Kalau begitu kita coba untuk merubah lagi bagian home-nya. Home-nya ini kita rubah sudo chmod misalnya cuma bisa di read aja, artinya kita 444 home. Oke, coba kita lihat home. Oke, kalau sekarang baru bisa dilihat ya teman-teman. Kalau tadi sama sekali nggak bisa dilihat. Oke, berarti berhasil ya teman-teman. Jika ingin membuat izin akses dari home directory ini menjadi sangat privat, bahkan sama sekali nggak bisa dilihat ya teman-teman. Dan itu dengan cara menggunakan chmod 000 ini. Oke, selanjutnya nomor 5. Kita clear terlebih dahulu. Clear nomor 5. Umas 000 ya. Oke, lalu kemudian kita mencoba untuk membuat word.txt. Oke, word seperti echo apa itu, hello world, kita masukkan ke dalam file
hello.word.txt word.txt. Oke, kita coba lihat cat word.txt. Oke, berhasil. Kemudian lihat izin akses filenya dengan cara seperti ini, teman-teman. Word.txt. Oke, di sini format filenya, di sini akses filenya read word dan juga read word, teman-teman. Oke, lihat ini apa yang terjadi ketika numax 022. Oke, sekarang kita ketik numax 022, kita enter, lalu kemudian kita coba untuk membuat word text 2, teman-teman. Coba echo word hello world 2 gitu. Nah, kemudian kita masukkan ke word 2.txt. Kita lihat akses filenya, teman-teman. Dari word.txt ini apakah ada yang berubah dan berbeda daripada file word.txt. Oke, sini agak berbeda, teman-teman. Dari yang hasilnya read word di sini menjadi read word RRR ya, teman-teman. Ini beda ya, teman-teman. Oke, apakah perintah tersebut lebih berguna? Menurut saya kurang berguna, teman-teman, karena di sini di bagian grup dan bagian outer ini nggak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa melihat saja ya, teman-teman. Kecuali jika memang kita membutuhkan word.txt ini menjadi lebih privat, maka Umax 022 ini akan jadi lebih berguna ya, teman-teman. Dan seperti itu. Selanjutnya adalah nomor 6 ya. Buatlah file bernama hello.txt pada home directory menggunakan perintah cat hello.txt. Oke, siap. Kita akan coba terlebih dahulu buat file hello.txt. Oke. Touch hello.txt. Kita lihat apakah sudah ada hello.txt. Oke, hello.txt ini sudah ada. Kita lanjut clear terlebih dahulu. Cat lalu kita masuk ke hello.txt. Oke, kita coba di sini misalnya nama Surul Septiawan, name 21113991. Oke, untuk keluar mungkin teman-teman bisa Ctrl D. Oke, sudah. Sekarang kita coba lihat hello.txt. Oke, sekarang ada ya, teman-teman. Jadi menggunakan format program yang cat.u ini dapat kita gunakan untuk mengisi string di dalam file hello.txt ini. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya presentasikan pada kesempatan video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.